sedikit wawancara mengenai bagaimana pengaruh teknologi bagi masyarakat dan lingkungan, terutama Bapak seorang Grab itu yang ada keterkaitan sama teknologi itu. Sebelumnya Bapak perkenalkan nama Bapak dulu. Nama saya Umar. Alamat tinggalnya Bapak? Di daerah Sinanglaut. Sinanglaut. Udah berapa lama Bapak jadi Grab? Ya, itu 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya pernah jadi ojek pangkalan gitu nggak sebelum ojek keluar? Jadi langsung ke Grab ya Bapak? Iya. Bapak dengan adanya teknologi ini apa dampak positif yang dapat Bapak rasakan? Ya, positifnya kan ada teknologi ini kan bisa ada aplikasi Grab kayak gitu kan ya. Jadi bisa tabung ini Grab. Adanya kemudahannya Bapak? Iya, kemudahan. Terus di samping itu adanya segala kemudahan itu bisa didapatkan, mungkin ada dampak negatif yang Bapak rasakan gitu? Ya, negatifnya apa ya? Mungkin dari siapa yang suka? Ya, server yang kadang-kadang ada loading ada lemot tuh. Iya, kalau cuaca tuh hujan tuh kadang-kadang gitu. Pak, mengenai penghasilan sendiri, di perbedaannya di sebelum pandemi mungkin sampai Ya, beda jauh. tidak jauh. Bisa pendapatan bisa berkurang. Misalkan sebelum pandemi bisa 100%, sekarang misalkan 50% lah pendapatannya. Bapak melayani hanya penumpang atau hanya makanan? Ada makanan, penumpang, kirim barang juga bisa. Mungkin Bapak dengan adanya pengaruh teknologi Bapak sendiri, mungkin Bapak punya anak gitu yang masih sekolah gitu. Ada anak Mungkin sekolah. sangat dirasakan ya Pak mengenai Iya, kemudahan. Mungkin bagaimana cara Bapak sendiri kayak anak jangan terlalu terlalu main HP. Iya, iya, benar. Jangan. Kadang-kadang anak-anak kan pada lihat Iya, HP. HP itu kadang-kadang gitu. Ini apa ya, kan kalau di suka GoFood ya suka ada yang mesen tapi langsung di cancel ganti gimana nih Pak? Suka ada di berita. Ada aja ya. Itu nanggapnya gimana kalau Bapak tuh kena? Kadang-kadang ada yang pesan Ya. langsung cancel. Kadang-kadang ada yang gantung kayak orderan fiktif tuh. Yang paling juga nantinya kalau di Grab kan ada pesan bantuan. Misalkan kayak pesan bohongan tapi pesannya kita udah pesan gitu ya. Nanti ada bantuan misalkan makanannya dikasihin ke panti asuhan gitu. Nanti uangnya kita ganti tapi harus ada foto struk itunya buat laporan ke Grabnya juga. Jadi Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak. ya, Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa di Cirebon itu dengan adanya kayak angkutan ojek online, Grab itu tuh sangat merugikan angkutan umum tuh. Nah, menurut tanggapan Bapak gimana itu? ya kalau awal-awal sih emang dulu mah sering inilah Iya. sering salah paham mana apa sama ini ya, tapi kan lama-kelamaan kan mungkin ya tergantung penumpangnya juga sih. Rezekinya ya Pak. Iya, rezekinya kadang penumpang kan kalau pakai online kan bisa dijemput ke rumah diantar tempat tujuan. Misalkan naik angkot kan hanya Jauh lagi ya, Pak? jauh ya. Sudah, Pak? Mungkin itu ya Bapak Iya. yang saya bisa tanyakan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu Iya, waktu Bapak. ya, nggak apa-apa. Eh, Ya, sebelumnya kami dari Yayan Channel di Cirebon, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini kita ada tugas, yaitu tugas mata kuliah ilmu teknologi manusia. Jadi tugasnya itu kami mencari tahu, mencari info gitu, tentang bagaimana perkembangan teknologi sekarang. Nah, sebelumnya bisa dipanggil ibu atau maunya panggil siapa nih? Ya ibu aja. Ntar Ami bingung. Iya. Tetap di warung Ami, Anggi Kunata.
Ini namanya atas nama ibu siapa? Ibu Titin, warung Amih, by Ibu Titin. Sudah dengar kan? Ya, dengan Ibu Titin ya. Profesinya berarti pedagang atau gimana? Iya, wira swasta Ya, deh. swasta. Jadi yang saya pengen tanyakan itu Amih nih sebagai pedagang itu melihat teknologi zaman sekarang itu seperti apa? Sangat canggih. Ya, karena satu mungkin bisa memudahkan apa ya? Banyak hal-hal yang ibaratnya apa ya? Kalau kata orang kita mah lebih irit, lebih efisien. Ya kan? Dengan memesan, ya kan? Dengan membayarkan harus langsung gitu loh. Jadi banyak keuntungan di dua belah pihak. Terus mungkin kalau itu berarti dampak positifnya ya. Kalau misalkan Amih lihat nih yang sekarang dampak negatifnya gitu dari perkembangan teknologinya gitu, seperti apa? Dampak negatifnya apa? Ya semakin, ya kalau mau bilang sepi ya sepi ya. Jadi warung tuh jarang dikunjungin karena kan sekarang sudah ada online, ya kan. Jadi agak apa sih ya, mengurangi omset. Ya. Ya, karena udah banyak sih, ya kan. Jadi yang menetap itu ya adalah dampak negatifnya. Kalau itu pengaruh teknologi buat warung, misalkan warung tuh kerjasama kayak sama aplikasi Gojek, Grab gitu, apa pengaruhnya? Ya penambahan omset aja pengaruhnya. Berarti menutupi yang tadi ya. Iya, menutupi yang misalnya kita kadang-kadang mengharap barangnya dari Gojek gitu kan, ya kan. Kalau misalkan dari Gojek nih, penghasilannya tuh, ini mohon maaf berbicara penghasilan ya, itu lebih banyak yang datang secara langsung ke sini apa yang dari GoFood nih? Kalau orang Amih, Iya. jujur ya, kalau Gojek belum begitu banyak sih ya. Tapi kalau yang warung lain sih mungkin tergantung ya. Kalau Amih tuh belum begitu pesat banget gitu kan, baru 70% lah. Belum sampai 70% lah, 60%. Berarti itu pembeli yang lebih banyak ke warung atau lebih banyak pakai aplikasi? Lebih banyak ke warung. Sekarang ya. Sekarang. Kalau sekarang lebih banyak aplikasi Oh, di sekarang. musim pandemi ya. Ini sudah apa lagi? Apa lagi ya? Kalau bicara teknologi itu sebenarnya sih banyak ya. Cuman gitulah. Sekarang kan teknologi lebih canggih ya, dengan adanya HP, dengan banyak aplikasi, ya kan, lebih praktis. Satu, ini lebih praktis loh. Tapi dampak negatifnya kalau kata Ami sih ya sebagai orang tua itu individunya tuh sudah masing-masing. Ya dampak negatifnya ya kan. Jadi rasa sosialnya tuh menurun. Kalau kata Ami sekarang kamu pegang HP ini, pegang HP, semua pegang HP kan, iya kan? Iya. Udah masing-masing, sendiri-sendiri, ya kan? Tapi karena perkembangan zaman mau tidak mau ya kita harus mengikuti dengan kemajuan teknologi, gitu. Ya. Mungkin
terakhir aja. Jadi terima kasih atas waktunya Ami. Sama-sama, semoga kalian sukses. Amin. Yaudah, terus Belajar aja. dan berdoa. Siap. Terima kasih. Udah ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zakiatul Maula dari Yayan Syahdu dari Cirebon, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan ini rekan saya, Ainun Salsabila. ingin menanyakan seputar teknologi ya. Gimana sih yang Mbak tahu teknologi di zaman sekarang? Oke, teknologi. Menurut saya tuh teknologi zaman sekarang udah sangat maju banget dari kita saat kita dulu kita masih sekolah dasar ataupun apa tuh. Sekarang tuh udah meninggi pesat banget karena dimana zaman kita udah berbeda. Dulu kita masih bermain seperti halnya masih tradisional banget. Zaman sekarang mah udah pakainya HP ataupun apa gitu. Itu sih udah tambah maju banget sih zaman sekarang mah. Perkembangan gimana dari dulu tuh sampai zaman sekarang tuh kayak dulu zamannya apa, sekarang apa gitu, gimana yang Mbak tahu? Kalau sepengetahuan aku tuh teknologi zaman sekarang itu sangat berkembang pesat karena jadi era sebelum kita mengenal handphone ataupun teknologi jenisnya gitu. Karena nggak usah jauh-jauh lah, contohnya itu handphone zaman sekarang itu kita itu benar-benar yang mempunyai handphone tuh hanya orang beberapa saja gitu. Tidak semua tuh yang mempunyai. Sekarang zaman sekarang dia anak bayi aja kita udah bisa pegangin HP gitu tuh kalau zaman sekarang tuh. Menurut Mbak sendiri tuh dampak negatifnya gitu buat anak-anak kecil gitu kan. Kalau misalnya dulu kan sosialisasinya tuh baik gitu tuh. Kalau sekarang kan kayak lebih ke apa-apa handphone gitu tuh. Kadang aja makan tuh, kalau yang dulu tuh seringnya mereka makan tuh sambil main gitu kan. Kalau sekarang kan biar anaknya diem, kita kasih ke handphone. Menurut Mbak tuh dampaknya apa sih kalau kayak gitu? Sebenarnya juga kesalahan juga sih untuk anak usia masih segitu kita pegangin HP, karena kesalahannya juga karena kita bisa merusak ke anaknya juga, karena semua itu dilatih dengan handphone itu tuh karena nanti tuh bisa jadi candu gitu tuh. Karena sedikit kalau misalnya kita tidak ngasih HP, dia biasanya kan marah atau gimana gitu. Seharusnya kan pelatihan anak kecil itu dari kita, interaksi dari kitanya, bukan interaksi dari memori HP gitu. Karena kebanyakan mesti di HP dan di HP, apalagi di YouTube ataupun apa gitu tuh. Menurut Mbak, peran teknologi zaman sekarang tuh penting nggak sih? Untuk peran teknologi sendiri itu sebenarnya penting karena zaman sekarang tuh tanpa ada teknologi itu kita tuh seperti halnya kayak ketinggalan zaman banget gitu. Karena teknologi sekarang itu tuh benar-benar bisa mencapai sampai ke dunia juga kan, ke Asia gitu. Karena kita juga gaptek, juga kita rugi. Tapi sebenarnya teknologi itu kita juga harus benar-benar bisa mencermati juga, karena kebanyakan juga banyak juga informasi yang hoax banget. Karena kita harus pandai-pandai juga, apalagi kita mahasiswa. Kita tuh harus benar-benar bisa mana sih berita yang benar dan mana yang hoax gitu, karena kita harus benar-benar bisa meneliti juga. Untuk tadi kan saya bertanya tentang dampak negatifnya ya. Sekarang dampak positifnya apa? Kalau untuk positif sendiri mah ya mempermudah kita cari jaringan gitu. Pertama kita mempermudah untuk dapat informasi, dapat lebih cepat. Terus kita halnya seperti sekarang kita mau beli apa-apa juga dipermudah juga gitu. Kemana-mana juga mudah gitu sih. Itu positifnya. Jadi Mbak, terima kasih atas waktunya. Oke.